Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan NIM 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar mengenai kontrol PID motor DC menggunakan Simulink. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai PWM. Apa itu PWM? PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik untuk mengatur kecepatan motor atau besar daya yang masuk ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan supply. Sinyal PWM hanya terdiri dari level high and low, tetapi karena pulsa dikirim dengan frekuensi tertentu, motor tidak merespon perubahan on-off secara langsung, melainkan merasakan tegangan rata-rata yang sebanding dengan besar duty cycle. Semakin besar duty cycle, maka waktu high akan semakin lama, maka tegangan rata-rata yang dirasa motor semakin besar sehingga kecepatan putaran motor bertambah. Sebaliknya, jika duty cycle semakin kecil, maka tegangan rata-rata semakin menurun dan motor berputar lebih pelan. Kemudian PWM pada Simulink. Pada MATLAB Simulink, sinyal PWM dibangkitkan berdasarkan nilai referensi yang kita berikan, kemudian dibandingkan dengan sinyal carrier, misalnya segitiga atau sawtooth, menggunakan blok pembanding untuk menghasilkan sinyal digital dengan lebar pulsa yang berubah-ubah. Nilai referensi ini dapat diatur menggunakan blok konstan maupun blok slider. Dengan konstan, kita dapat melihat respon sistem terhadap satu nilai duty cycle tertentu. Sedangkan dengan slider, kita bisa mengubah duty cycle secara langsung saat simulasi berjalan untuk mengamati pengaruh perubahan PWM terhadap kecepatan motor. Kemudian, sinyal PWM hasil Simulink ini selanjutnya dikirim ke pin PWM Arduino melalui blok interface sehingga rangkaian motor dapat dikontrol dan diuji secara terintegrasi antara MATLAB Simulink dengan hardware. Kemudian ada encoder 2 pin. Apa itu encoder 2 pin? Encoder 2 pin umumnya adalah rotary encoder incremental yang memiliki dua keluarga keluaran digital, yaitu channel A dan channel B. Saat poros diputar, kedua pin ini menghasilkan pulsa kotak yang bergeser fasa sekitar 90 derajat, sehingga dari urutan perubahan A dan B dapat diketahui arah putaran sekaligus jumlah langkah putaran. Encoder jenis ini biasanya membutuhkan pull up dan pada tipe mekanik perlu dibounce karena sinyal bisa berisik atau memantul, serta posisinya tidak tersimpan jika daya mati. Kemudian selanjutnya ada MATLAB Function None2Zero. MATLAB Function None2Zero atau sering disebut sebagai fungsi sederhana atau blok Simulink digunakan untuk mengganti nilai none atau not a number menjadi nol agar data tetap valid untuk proses perhitungan berikutnya. None biasanya muncul karena operasi tidak terdefinisi seperti pembagian 0 bagi 0, hasil perhitungan yang tidak valid, atau data sensor yang hilang atau korup. Dengan mengonversi none menjadi 0, sistem dapat mencegah error, menghindari penyebaran none ke seluruh hasil kalkulasi, serta menjaga stabilitas algoritma. Implementasinya umumnya memakai logika pengecekan seperti is none egg, lalu mengganti elemen yang none dengan 0 sehingga output tetap numerik dan aman digunakan. Kemudian ada saturation dan integral anti-wind-up. Saturation adalah pembatasan nilai keluaran sinyal atau kontrol agar tidak melewati batas minimum hingga maksimum yang ditentukan sehingga perintah kontrol tetap realistis dan aman. Pada sistem dengan pengendali PI atau PID, kondisi saturasi dapat memicu integral wind-up, yaitu saat komponen integral terus mengakumulasi error meskipun aktuator sudah mentok atau maksimum, menyebabkan overshoot besar dan respon lambat saat keluar dari saturasi. Integral anti-wind-up adalah teknik untuk mencegah hal ini, umumnya dengan membatasi atau clamping nilai integral, menghentikan integrasi ketika output jenuh, atau menggunakan back calculation untuk mengoreksi akumulasi integral berdasarkan selisih antara output ideal dan output yang tersaturasi, sehingga respon sistem lebih stabil, cepat pulih, dan minim overshoot. Kemudian ada PID atau proportional integral derivative adalah metode kontrol umpan balik yang mengatur keluaran aktuator berdasarkan selisih antara nilai target atau set point dan nilai aktua atau error agar sistem mencapai respon yang stabil dan cepat.
Komponen P menghasilkan aksi kontrol spading dengan besar error untuk mempercepat respon. Kemudian komponen I atau integral mengakumulasi error untuk mempercepat respon. Komponen I mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error sisa atau steady state error. Sedangkan komponen D atau derivatif bereaksi terhadap laju perubahan error untuk meredam overshoot dan meningkatkan kestabilan dengan penyetelan tuning parameter KP, KI, serta KD yang tepat. PID dapat digunakan pada kontrol kecepatan motor, suhu, posisi, dan berbagai sistem industri karena sederhana, efektif, dan mudah diimplementasikan. Pada percobaan kali ini, kita akan mentuning parameter KP, KI, dan KB yang akan kita gunakan mengatur kecepatan dan posisi. Langsung saja kita masuk pada MATLAB Simulink-nya. Di sini ada blok-blok yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Saya awal dari rangkaian blok pertama, saya jelaskan terlebih dahulu, di mana ini adalah blok untuk kontrol PID-nya. Ada input PID, kemudian masuk pada integer 16 data tipe conversion, kemudian masuk switch untuk mengarahkan di mana motor akan berputar, kemudian akan masuk pada pin-pin Arduino. Kemudian yang kedua adalah membaca encoder seperti video sebelumnya, di mana dia akan menghasilkan variabel encoder serta encoder pref, kemudian dioperasikan hingga mendapatkan variabel baru yaitu delta encoder, di mana merupakan selisih dari encoder serta encoder pref. Kemudian ada blok yang ketiga, di mana ini merupakan blok filter. Untuk masukannya kita atur menggunakan konstan dengan nilai 0 hingga 1, kemudian akan diolah kemudian dengan masukan alfa dan juga menggunakan masukan dari delta encoder sehingga menghasilkan variabel baru yaitu speed filter. Kemudian setelah itu ada blok 4, ada blok clock atau jam yang menghasilkan variabel time kemudian dan pref time, yang dimana ini dikonfigurasikan dengan delay. Kemudian ada time dan pref time yang menghasilkan variabel baru yaitu delta time. Kemudian dari delta time kita operasikan lagi dengan speed filter hingga menghasilkan speed. Kemudian ada scope yang dia digunakan untuk memonitoring dari grafik perubahan antara delta encoder serta speed filter. Kemudian setelah itu pada modul kelima ini merupakan blok untuk parameter dari perubahan PID, di mana PID kita atur menggunakan masing-masing slider. Kemudian selanjutnya adalah blok set point, encoder, speed, dan error, yang dimana kita juga bisa mengamati menggunakan scope ini. Kemudian blok 6 ini ada beberapa slider yang kita gunakan untuk mengatur beberapa set point. Maksud saya beberapa inputan. Yang pertama adalah slider untuk set point, kemudian ini ada slider untuk nilai KP, kemudian ini ada slider untuk nilai KI, serta yang terakhir adalah slider untuk nilai KD. Nah, untuk blok yang terakhir ini blok yang paling penting yang akan kita gunakan untuk percobaan. Yang pertama, dia menggunakan inputan tentu saja yaitu set point. Kemudian dari set point akan diolah dengan block divide, yang dimana dari block divide untuk KP, untuk block divide yang pertama akan dioperasikan dengan KP, yang dimana dia masuk ke sinyal saturation, kemudian masuk nilai P. Kemudian setelah itu ada divide yang kedua, dimana untuk divide yang kedua ini berasal dari pengolahan operasi variabel sebelumnya. Ini ada sum antara nanti zero dan delay. Sebelum itu kita bisa melihat untuk file M-nya. Kita tunggu loading. Nah, untuk blok 920
dia membutuhkan kode. Nah, untuk kodenya sudah muncul. Yang pertama adalah function y, di mana fungsi y sama dengan nanto zero, fungsi nanto zero. Kemudian saya jelaskan logika sederhananya, jika isnan u, maka dia akan y sama dengan 0. Nah, jika apabila dari kondisi ini, kondisi di luar kondisi isnan u, maka dia akan langsung menyebut nilai y adalah u, seperti itu. Kemudian setelah itu dari hasil sum tersebut akan dioperasikan menggunakan divide dengan variabel delta time. Kemudian dia baru masuk pada blok divide yang kemudian dioperasikan dengan inputan KI. Oke, selanjutnya ada operasi lagi blok sum dengan delay. Dia juga mendapatkan set point dari sini. Kemudian dia masuk di divide dengan delta time lagi, kemudian di divide lagi dengan KD, yang dimana masing-masing masuk pada saturasi dan masuk pada nama variabel masing-masing, yaitu PID. Nah, dari masing-masing PID ini kita operasikan lagi dengan sum, yang dia muncul variabel yang namanya PID, yang dimana ini bisa kita lihat nilai perubahannya dengan display. Kemudian untuk grafik perubahannya kita bisa lihat dengan scope. Kemudian ada, ini adalah encoder, yang berarti rangkaian ini untuk kontrol posisi, dimana dia dengan umpan balik negatif encoder. Nah, jika kita ingin kontrol speed, maka kita bisa klik 2 kali, kemudian kita buat speed. Nah, ini akan menjadi kontrol speed karena umpan balik yang digunakan adalah speed. Mungkin untuk demo dari rangkaian bloknya yang kita gunakan seperti itu. Langsung saja kita lanjut pada percobaan menggunakan hardware-nya langsung. Pertama, kita akan melakukan percobaan PID pada mode speed. Tampilan pada scope memperlihatkan respon sistem terhadap set point kecepatan motor, di mana garis kuning merepresentasikan set point dan garis biru menunjukkan kecepatan aktual motor yang dibaca oleh encoder. Pada awal simulasi terlihat selisih yang cukup besar antara set point dan kecepatan aktual, atau dia masih memiliki error yang cukup tinggi. Sehingga pengendali PID memberikan sinyal kontrol yang lebih besar untuk mempercepat motor agar segera mendekati nilai referensi atau set point. Seiring waktu, kecepatan aktual semakin mengikuti set point dan error semakin mengecil. Pada fase ini, komponen proporsional atau P berperan mempercepat respon awal, kemudian komponen I membantu mengurangi error sisa hingga mendekati 0, dan komponen derivatif atau D membantu meredam perubahan yang terlalu cepat sehingga respon menjadi lebih halus dan stabil. Kemudian, pada grafik bagian bawah terlihat adanya osilasi pada grafik atau phase transition sebagai bentuk penyesuaian sistem terhadap set point. Osilasi dapat terjadi karena kombinasi karakteristik motor, beban, serta parameter PID yang menyebabkan sistem sempat berayun sebelum stabil. Namun, amplitudenya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa sistem memiliki redaman yang baik dan menuju settling atau kondisi kutuna. Di sini dapat dilihat motor berputar sesuai dari inputan PID dari slider. Dari layar dapat dilihat
Akhir simulasi kecepatan motor berada di sekitar set point dan relatif konstan, yang menandakan sistem mencapai steady state dengan steady state error yang sangat kecil. Kesimpulannya, kontrol PID pada mode speed berhasil membuat motor mengikuti set point dengan baik, menekan error, serta menghasilkan respon yang stabil setelah melewati phase transition di awal. Kemudian selanjutnya adalah mode encoder atau position. Pada mode ini, dapat kita lihat grafik hasil kontrol posisi motor menggunakan PID. Posisi motor dibaca menggunakan encoder, di mana setiap pulsa encoder dihitung lalu diakumulasikan sehingga merepresentasikan perubahan posisi dalam satuan pulsa atau count. Pada grafik bagian atas, garis kuning menunjukkan set point, posisi atau posisi target yang diinginkan. Garis biru menunjukkan posisi aktual motor yang terukur oleh encoder, sedangkan garis oranye menunjukkan output pengendali PID berupa sinyal PWM yang diberikan ke motor. Ketika set point berubah, posisi aktual belum langsung sama dengan target sehingga muncul error. Pengendali PID kemudian merespon dengan menaikkan atau menurunkan nilai PWM agar motor bergerak menuju posisi yang diinginkan. Pada fase awal, respon atau transition terlihat adanya osilasi atau overshoot karena motor masih menyesuaikan arah dan kecepatan, serta sistem masih mencari titik keseimbangan. Pada kondisi ini, komponen P merespon, kemudian komponen I membantu menghilangkan error, dan D berperan dalam meredam perubahan. Seiring berjalannya waktu, amplitudo osilasi mengecil, posisi aktual semakin mendekati set point, dan akhirnya sistem mencapai kondisi stabil. Pada bagian akhir grafik, posisi motor sudah mengikuti set point secara relatif konstan, yang menunjukkan bahwa kontrol PID berhasil menekan error. Di sini kita kembali melakukan percobaan dengan mode position, di mana fokus utamanya adalah memastikan motor mencapai dan mempertahankan posisi target yang telah kita buat sebelumnya. Informasi posisi diperoleh dari encoder yang menghasilkan pulsa saat poros berputar. Kemudian pulsa tersebut dihitung lalu dijumlahkan sehingga terbentuk nilai posisi relatif terhadap titik awal. Karena encoder juga membaca arah putaran, perubahan posisi bisa menilai naik atau turun tergantung arah gerak motor. Sehingga sistem dapat mengetahui apakah motor bergerak mendekati target atau justru menjauh. Setelah posisi aktual didapat, sistem melakukan perbandingan dengan set point posisi. Selisihnya menjadi error posisi, dan error ini masuk ke pengendali PID untuk menghasilkan kendali berupa PWM. Pada saat motor masih jauh dari target, error besar membuat PID memberikan PWM lebih tinggi agar motor bergerak lebih cepat. Ketika motor mulai mendekati posisi yang diinginkan, error mengecil sehingga nilai PWM diturunkan secara bertahap agar motor tidak melewati target terlalu jauh dan respon menjadi lebih halus. Dari grafik dapat dilihat bahwa setelah fase awal penyesuaian, posisi motor semakin mendekati set point, akhirnya stabil di sekitar nilai target. Ini menunjukkan bahwa kontrol PID mampu mengarahkan motor menuju posisi yang diinginkan sekaligus menjaga posisinya tetap bertahan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.